Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Oke, selamat kepada teman-teman karena sudah menyelesaikan bagian dari bab 2, yaitu Basic Programming. Yang mana kita sudah belajar mengenai apa itu program, kemudian kita juga sudah belajar mengenai Basic Programming, mulai dari variabel, kemudian kita juga sudah belajar pengkondisian menggunakan if-else, looping menggunakan for, dan kita juga sudah belajar mengenai fungsi custom. Oke, dan terakhir, kita juga sudah membuat sebuah IE sederhana yang di dalamnya terdapat komponen seperti filter entry, trigger entry, eksekusi order, kemudian ada take profit dan stop loss. Yang mana semua hal yang sudah kita pelajari di bagian bab 2 itu adalah basic atau fondasi dasar sebelum kita membuat sebuah IE yang lebih kompleks lagi. Yang mana nanti akan kita pelajari di bagian trading system. Jadi di situ kita akan belajar menambahkan filter seperti split dan slippage. Kemudian trigger entry-nya itu akan kita tambahkan juga. Oke, nah di video kali ini kita akan belajar mengenai UX dan UI design. Yang mana UX dan UI design adalah metode yang perlu kita lakukan sebelum membuat sebuah aplikasi. Dalam hal ini dashboard trading manager ya. Jadi kita nggak langsung ngoding atau membuat program dashboard trading manajernya, tapi kita buat dulu desainnya. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai user experience design atau pengalaman pengguna. Jadi di sini ada suatu kutipan, yaitu so much more than just designing for a screen. Yang dimaksud di sini adalah seorang UX designer ketika membuat sebuah desain itu bukan hanya sekedar untuk ditampilkan di layar, tapi desain yang dibuat itu harus bisa untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini masalah yang dialami oleh seorang traders ya. Jadi desain dashboard trading manager yang kita buat itu bukan hanya sekedar kita tampilkan di MetaTrader, tapi juga harus bisa menyelesaikan sebuah masalah. Kita ambil salah satu contoh, misalkan aplikasi Gojek. Nah, dengan aplikasi Gojek ini, kita bisa menyelesaikan masalah seperti mencari taksi online, membeli pulsa, memesan makanan, dan masih banyak lagi masalah yang bisa diselesaikan oleh aplikasi tersebut. Nah, kalau kita melihat aplikasi ini sebagai seorang desainer, maka kita akan menyadari bahwa UX design adalah bagian dari aplikasi tersebut. Tapi kalau seorang non-designer melihat aplikasi ini, maka dia tidak akan melihat kalau ada seorang UX designer yang telah menyelesaikan suatu masalah. Dan seorang UX designer itu tidak bisa menyelesaikan suatu masalah begitu saja, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama yaitu harus melakukan research terlebih dahulu. Jadi apakah masalah tersebut benar-benar ada dan perlu diselesaikan oleh sebuah aplikasi. Dalam hal ini, apakah masalah yang dialami oleh seorang traders perlu diselesaikan oleh dashboard trading manager? Karena tidak semua masalah perlu diselesaikan oleh aplikasi. Jadi dengan melakukan research, maka kita akan mendapatkan data-data dari demografi atau customer persona, yang mana data-data itu akan kita gunakan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap validate atau tahap validasi. Di tahap ini, seorang UX designer akan membangun sebuah wireframe dan melakukan user testing pada calon user menggunakan data-data yang sudah didapatkan melalui tahap sebelumnya, yaitu tahap research. Dan ketika tahap validate ini telah selesai dan aplikasi kita sudah dicoba oleh beberapa orang, selamat karena kita sudah mendapatkan yang namanya good product. Oke, namun bukan berarti produknya sudah selesai ya, karena desain yang sudah dibuat itu akan diserahkan ke seorang UI designer untuk melakukan user interface design atau tampilan antarmuka. Jadi di dalam proses ini, seorang UI designer akan membuat sebuah visual design seperti pemberian warna, tipografi, animasi, input text, button, dan masih banyak lagi pada desain yang sudah dibuat oleh seorang UX designer. Oke, sehingga aplikasi yang dibuat itu akan melahirkan sebuah informasi dan tentunya akan menyelesaikan sebuah masalah. Oke, jadi UX dan UI design ini saling terkait ya dalam membangun sebuah aplikasi. Oke, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap development, yang mana desain-desain ini akan dikonversi menjadi bahasa pemrograman oleh developer atau programmer. Oke, jadi ini ya workflow-nya atau alur kerja dalam membangun sebuah aplikasi. Oke, jadi salah satu goal dari kelas ini, member bisa melakukan ketiga hal ini atau memilih salah satunya. Nah, di video selanjutnya kita akan mempersiapkan tools untuk membuat UI dan UX design ini. Oke, kemudian kita akan mulai membangun desainnya mulai dari awal.
Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.